aman. Peran fungsi strategis, menyiapkan form antisipasi, form-formnya disiapkan ya. Apa saja minimal buku prestasi, lembar rekap nilai harian, hafalan sama jurnal. Minimal 4 itu minimal untuk kontrol proses. Yang kedua, tugasnya adalah pengelompokan siswa. Ini yang taktil ini pengelompokan. Saya sampaikan yang tahfidz sekarang. Kalau ada program tahfidz khusus misalnya, kalau tahfidznya ikut yang 10 menit, ya ikut ini aja. Halo? Kalau ada program tahfidz khusus, artinya jamnya terpisah dengan tartil. Tartil 60 sendiri, umi. Setelah itu jam tahfidz sendiri 60 menit, misalnya ada yang begitu. Maka nanti pengelompokannya adalah berdasarkan kelas yang sama, surat yang sama. Jelas? Nah, sebelum saya masuk ke sini, nanti ada pengelompokan itu berdasarkan gini. Ada pengelompokan yang a'la, awsat, adna. A'la itu, a'la itu kelompok yang tinggi di tahfidz. Bagi anak yang bacaannya sudah bagus, sudah apa? Dia sudah bagus bacaannya. Oh sebentar, biru. Oh ya, bagus bacaannya, dan ini boleh satu kelas sama atau beda. Nah, suratnya boleh berbeda. Itu kelas tahfidz. Kelas tahfidz a'la, anak syaratnya, anak yang sudah bagus bacaannya, maka boleh kondisinya di situ itu anak-anak itu beda surat, bahkan beda juz. Ekstrim kan? Nah, nanti fastabiqul khairat. Teknisnya gimana? Sama kayak yang lain. Kita ada pemastian bacaan, tapi anak itu suruh baca dulu. Yang mau dihafal berapa baris? Ayo, setorkan dulu ke Ustaz. Udah bagus bacaanmu, silakan diulang-ulang sampai nanti hafal. Begitu seterusnya. Jadi anak mandiri menghafalkannya sesuai dengan capaiannya. Bisa dipahami ini? Halo? Bisa dipahami? Yang kedua, anak yang bacaannya apa setengah baik itu Pak? Ya belum baik, sedang ya. Maka ini langsung ke surat lah ya, bukan ke kelas. Kelas ini fleksibel nanti. Suratnya harus sama. Suratnya apa? Disamakan. Termasuk yang adna itu yang bacaannya belum baik. Anak yang belum bisa baca, masih jilid 1, jilid 2, jilid 3 itu belum bisa baca. Kalau jilid 4, jilid 5 itu sudah setengah mandiri dan bacaannya. Itu masuk ke sini. Itu juga pengelompokannya suratnya sama. Kalau adna sama, suratnya sama. Dan ini talaki murni. Kalau yang ini talaki setengah murni. Artinya anak sudah punya modal bacaan jilid 4, jilid 5 itu kan udah kenal panjang, udah kenal tekan, bahkan sebagian kenal dengung. Itu ditalaki, tapi nanti prosesnya setengah mandiri. Nah, itu tetap kelasnya diusahakan suratnya sama, disamakan. Nah yang tinggi, yang a'la ini, yang baru boleh beda surat karena bacaannya sudah bagus. Pengelompokan siswa.
Ini langkah-langkahnya, placement test, kemudian pembagian kelompok guru dan siswa. Berikutnya, tugas guru, coaching dan supervisi guru di kelas dengan memperhatikan 7 tahapan mengajar. Ini tugas yang harus disiapkan waktunya. Koordinator nggak sempat supervisi, insya Allah belum bisa maksimal programnya. Saya nggak mau bilang gagal, karena program kita ini kadang-kadang guru kita ada yang kuat, tidak disupervisi itu hasilnya bisa bagus, tapi tidak banyak guru yang begitu. Maka harus ada kontrol. Berikutnya, pembinaan guru Al-Quran di setiap pekan, tadarus, baca simak mingguan, problem solving dan seterusnya. Ini beberapa tugas koordinator. Tugas berikutnya adalah tes kenaikan jilid. Berikutnya, yang perlu diperhatikan saat tes naik jilid adalah cara tes naik jilid, cara tes, caranya. Kemudian standar naik jilid itu bagaimana standarnya. Setelah itu mungkin ada pengelompokan, silakan lakukan pengelompokan, atau tidak berubah kelompoknya, itu sesuai dengan kondisi lapangan. Oke. Tes naik jilid itu bagusnya bagaimana? Ustaz Rahmat, kalau tes naik jilid caranya gimana? Iya. Caranya gimana? Sudah pernah tes naik jilid belum? Sudah, caranya gimana? Didengarkan bacaannya jilid. Iya lah, dengarkan bacaannya. Terus? Disuruh baca hafalan sesuai jilidnya. Disuruh baca sesuai. Hafalan. Jadi satu sekian. Oh, ini tes naik jilid kan? Oh, jilidnya aja. Iya, jilidnya. Diacak ya. Diacak. Contoh. Ini materi ini. Ada jilid nggak Ustaz? Ada jilid umi tak? Itu tuh ada buku-buku itu terserah. Ada sih. Ustaz Rahmat ke depan. Misalnya jilid 2 atau jilid 3, carinya. Ini peraga. Nah, tesnya nggak boleh pakai peraga. Tesnya pakai jilid. Ya. Dicarikan. Ada yang bawa? Oke, boleh jilid 4. Selain jilid 4 bawa? Oh, oke. Sini ke depan Ustaz. Simulasi tes kenaikan jilid. Ada kursi Ustaz? Oke, sini Ustaz. Satu lagi Ustaz, kursinya Ustaz. Ustaz Hafid sini. Ini muridnya. Ya. Sedang saja. Sedang itu berarti lancar bacanya. Ya. Oke, silakan Ustaz. Amin. Rekam. hal ataka tilmidun ilkuma yalqahu yalbathu wa ma tilka. Serah, terserah ya. Serah anaknya. Terserah ya. Wa talqin bisulqanin yaltaqiyani. Lanjut sampai selesai. Terus ya. Seperti gitu aja. Terus terserah.
Enggak, terus. Ya coba istilah dengan Oh, yang ya. Mal sama dengan mal, fil sama dengan fil, mal sama dengan mal, mal qari'atu, mal aqabatu, fil sama dengan fil, fil hafirati, fil akhirati. وهو الغفور العزيز الحميد ذلك الكتاب عذاب الخلد مي مث تا تس تو تش شديد القوى فما استطاعوا بني إسرائيل ذي 3 شعب شديد القوى خلقوا كخلقه في بطونهم نارا فزادهم إيمانا في بطونهم نارا فزادهم إيمانا إلى قومه ألم يروا فوقهم إلى قومه ألم يروا فوقهم أو زادهم دعوتكم فلا فوت فلولا إذا بلغت الحلقوم بل هم اليوم مستسلمون. Ya cukup. Ya. Sampai orang berapa tadi? 13. Silakan kembali Pak. Ini misalnya dibuat 80% misalnya 6 materi ya. 6 materi dikuasai dengan baik. 2 materinya ada salah tapi bisa betulkan sendiri. Maka ini boleh apa? Boleh naik ke jilid berikutnya. Jadi pahami ya ini ya. Syukur-syukur bisa 100% terkuasai. Itu idealnya begitu. Maka pemahaman ini harus kita tangkap bahwa standar tes kenakan itu berbasis halaman atau berbasis materi. Maka disitulah tadi di awal itu koordinator harus mengetahui jumlah materi di jilid itu. Kalau nggak tahu bencana itu, halo, itu ada lagunya. Bencana itu lagunya. Gerak melanda Quran. Ya. Itu kalau koordinator nggak tahu jumlah materi di jilid, pasti nggak standar tes kenaikan jilid. Tapi kalau mengetahui enak, di jilid 3 ada 8. 8 itulah yang saya ukur ketuntasannya. Nah, memahami standar berdasarkan materi ini nanti berefek pada cara ngetes yang baik. Ini kalau misalnya jilid 4 misalnya ada 13 materi. Berarti ada 13 materi itu yang saya harus pastikan dia itu menguasai. Di buku itu ada berapa halaman lam sukun itu? Oh ada 2. Kita bisa ngambil salah satu dari halaman itu. Misalnya langsung halaman 2. Coba dibaca yang ini. Al-Khaliqu. Yang ini Al-Hakamu. Yang ini Hamaltahu. Satu lagi Yaltaqiyani. Lam sukun tempatnya berbeda.
toko. Berikutnya, yang alif lam itu ada berapa halaman? Harus kita kenali. Misalnya langsung ke halaman ini. Wal baladil amini. Yang ini adzabal khuldi. Yang ini al balaghul mubinu. Materi ini tidak harus di halaman ini, ya. Tapi langsung yang indikasinya langsung terampil, praktek terampil anak-anak itu. Langsung kalau kita coba yang ini syadidul quwa, yang ini ta'amil miskini. Fokusnya di mana? Sin sukun dan seterusnya. Minal musyrikina. Fokusnya di mana? Nah, kalau kita bisa begitu, insya Allah bisa tiga materi ini tuh 2, 3. Kalau kita ngacak, cari yang sin sukun, cari yang ta sukun, cari yang shin sukun. Tapi kalau kita coba yang ini dibaca 2 baris, itu berarti ketemu berapa materi? 1 materi, sin sukun saja. Halo, bisa dipahami? Begitu cara memastikan ketuntasan. Atau misalnya 2 baris yang bawah, al-balagul mubinu azifatil azifatu wala tusyriku bihi fala yastati'una. Berapa materi? Hanya 2, padahal di sini ada berapa? 3. Halo, bisa dipahami ya? Lanjut, misalnya ini mim sukun, hanya 1 materi. Nah, silahkan mau ini apa mau ini. Sebagian ini karena panjang. Hanya kalau pendek, jangan-jangan kita kalau pendek hanya bisa, kalau panjang bisa. Oh bagus. Dan seterusnya. Jadi bagusnya diacak dengan materi yang berbeda. Itu juga untuk menghindari ada kemungkinan pemahaman anak ini hafal yang tidak paham maksudnya. Nah, kita berharap anak itu paham juga, hafal juga paham. Karena anak hafal itu nggak bisa kita cegah. Orang tiap hari baca ini ala qulubihim wa ala sam'ihim, pasti bawahnya tilka ayatul. Ya. Dan seterusnya. Oke, ini ada berapa halaman? Langsung aja, sebagian di sini, sebagian di sini. Begitu. Jadi waktunya bisa lebih cepat. Bisa dipahami saja, Rahmat? Begitu. Dan yang lain-lain. Nah, saya berharap simulasi yang singkat ini memberikan gambaran bagaimana tes kenaikan jilid yang tepat. Bahwa basisnya penguasaan apa? Materi, bukan sekedar halaman yang kita uji. Ustaz, tapi boleh nggak setiap halaman diuji? Boleh. Yaitu kalau anaknya hanya 1 yang tes. Kalau anaknya 5, 10, berapa lama kita ngetes? Tadi sampai halaman berapa tadi itu? 13. Anak yang bagus tadi itu sudah 5 menit baru halaman 13. Itu kalau sampai akhir berapa begini? 10 menit tak cukup itu. Mungkin 15 sampai 20 menit baru 1 anak. Belum lagi kalau ada anak yang salah. Coba diulang lagi. Belum lagi kalau koordinatornya itu baik hati. Nah, coba diulang Ustaz. Koordinator yang baik hati. Ya. Terus bagaimana kalau tes kenaikan jilid ini? Boleh tak koordinator itu memberikan contoh diikuti begitu? Lihat masalahnya. Kalau masalah anak ini tidak bisa membetulkan sendiri, sudah berulang-ulang, tidak usah. Tulis saja sebagai kesalahan dan nanti harus diperbaiki gurunya. Ya itu kalau hanya 1 materi, kalau 3-4 materi, guru koordinatornya memberikan penguatan terus. Waktunya berapa lama? Halo? Begitu. Bukan tidak boleh, tapi lihat masalahnya. Cukup koordinator, coba diulang sekali lagi. Nah, udah, tes itu gitu aja. Karena tugasnya beri contoh itu siapa? Gurunya. Kurang sempurna sin sukunnya gurunya ya, bukan koordinatornya. Nah, kejam kan koordinator? Bukan kejam, tapi sesuai dengan proporsinya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ini baik di jilid 6 jilid maupun di jilid dewasa sama. Kalau yang di dewasa mungkin saya usulkan, saya sarankan, meskipun ini tidak paten dari UF nih ya,
ini memang bisa jilid, maka 1 sampai halaman 20 diteskan. Biar penguasaan materinya itu sesuai dengan jilid 6 jilid itu. Karena kalau di dewasa itu ada 3 jilid. Satu dewasanya gabungan 2 jilid. Nah, setiap 1 sampai 20 tes untuk masuk ke halaman 21. Itu lebih kuat nanti. Ya. Kalau dari UF adalah salahnya kenaikan jilid itu ya jilid 1 dewasa 1 sampai 10 dinaikkan. Nah, tapi boleh 1 sampai 20 tes. 21 sampai 40 tes, begitu seterusnya. Terus ya lihat. Oke. Nah, saya tutup ini, kembali ke yang tadi. Itu standar naik jilid sudah kita sampaikan. Ini penting, kalau kita nggak tahu koordinator gimana caranya, gimana standarnya dan seterusnya. Kemudian melaporkan hasil perkembangan pembelajaran, laporan bulanan, laporan tuntutan akhir semester. Jadi nanti laporan bermakna atau digunakan juga untuk SIM UF. Masing-masing lembaga sudah tahu nomor registernya ya? Sudah. Kalau belum segera hubungi Uda. Yang belum, yang saya belum pernah buka SIM UF Ustaz, segera hubungi Uda. Biar nanti Uda hubungi UF. Saya tak mau lagi sekarang. Kalau tahun lalu ya saya yang admin UF, saya WA dibantu dong ini carikan nomor ini. Sekarang ada UF, sudah ada Uda. Ya, lebih ringan kerjaan saya nanti ya. Mempersiapkan munakosah. Mulai pra-munakosah ya. Mendata siswa yang akan munakosah, kemudian di pra-munakosah. Artinya pra-munakosah ini di Pekanbaru munakosah bulan apa? Satu tik? Februari. Februari. Kalau di sini tapi kita belum konfirmasi. Nah, maksudnya nanti digali. Kira-kira dari masing-masing lembaga misalnya ada Februari, ada Januari, ada Maret. Nah, nanti ambil tengah-tengahnya. Kira-kira Februari akhir atau awal Maret, nah, jadi begitu nanti. Biar yang Februari siap itu tidak terlalu lama, ya, dan seterusnya. Coba nanti kalau bisa seperti dulu masih massal itu masih bagus, biar nanti efektif nanti. Nah, pramunakosah itu kalau kita punya misalnya nanti bulan 2 Februari itu munakosah, maka pramunakosahnya mulai dari sekarang. Urutannya nanti bisa Ustaz melakukan dari koordinator dulu, mencari data. Seperti ini mohon maaf ya, saya ganggu Ustaz Riwari di sini Ustaz. Pramunakosah dimulai dari sekarang, mulai dari pendataan siswa. Pendataan itu versi guru. Tanya masing-masing guru, ada berapa siswa yang siap munakosah? Artinya kelas munakosah ini sekarang yang sudah ada di kelas ghorid dan tajwid ada berapa kelompok? Nah, mengidentifikasinya saat pramunakosah mulai dari kualitas bacaan Al-Qur'annya. Mulai sekarang tanya masing-masing guru, Ustadz yang di kelompok ini kekuatan bacaan Qur'annya bagaimana? Jelas ya? Tanya dulu datanya. Ada sekian anak yang bacaan Qur'annya bagus, ada yang sekian yang masih perlu penguatan. Cari datanya. Nah, setelah data itu, insya Allah itu sehari selesai itu. Nah, hari keduanya Ustadz pastikan, koordinator ini pastikan ke kelas-kelas ini. Saya besok ya bilang ke gurunya, Ustadz Hafid misalnya mau keliling ke Ustadz Hamid. Ustadz Hamid, kelas antum dan kelas goreng itu besok saya akan di kelas antum untuk melihat langsung bacaan Qur'annya anak-anak. Ustadz datang saat 20 menit tadarus. Tidak perlu mengganggu jam belajar anak. Dasar fokuskan 20 menit ini satu persatu anak baca satu ayat, putar lagi. Si A bagus. Cukup gini aja. Si A bagus. Si B
kurang. Si C nomor 3 C misalnya. Ini yang lancar, bagus pasnya. Ini lancar tapi ada perbaikan-perbaikan. Yang ini masih putus-putus. Kira-kira identifikasi sederhana begitu. Nah, dari data ini minimal anak yang ini nanti yang sampai Januari nanti Februari bisa dimunakosah. Yang putus-putus ini berat ini kalau sampai Februari nanti. Misalnya begitu. Nah, nanti ambil langkah selanjutnya kalau ada ini. Syukur-syukur semuanya ini BA. Berarti siap secara bacaan Quran untuk munakosah. Siap, Ustaz? Sesi kedua di kelasnya siapa? Qurannya didata dulu. Sepekan semua kelompok yang akan munakosah itu sepekan itu bacaan Qurannya sudah terekam. Sudah punya data. Ada kelompoknya sekian. Fix. Pekan kedua materi inti berikutnya. Penguasaan muridnya, penguasaan tajwidnya. Ustaz ke kelas dulu. Kerjasama dengan koordinator, dengan gurunya. Ustaz, saat murid, coba anak-anak yang sudah selesai murid ini banyak ditanya materi apa? Murid baca ayat komentar, identifikasi. Meskipun tidak semua materi, tapi banyak yang ditunjuk anak-anak itu dan beberapa soal. Itu sama indikasinya lebih jelas begitu. Tajwid juga demikian sesuai dengan tajwidnya. Yang hafalan insya Allah relatif inilah ya. Hafalan. Utamanya 3 materi ini. Al-Quran, Murid dan tajwid. Baru kalau datanya ketemu, anak yang siap munakosah Februari 100 anak. 100. Nah, kapan nih kita pramunakosah? Baru begitu. Pramunakosah misalnya di hari Jumat atau Sabtu pekan depan misalnya. Ini apa langsung 100 atau gimana? Nah, waktunya berapa menit? Berapa orang yang menguji? Nanti diuji 3 ini, 2, 3 bacaan Qurannya, suruh baca setengah halaman. Kemudian dikasih kalau di munakosah itu hurufnya itu berapa soal? Iya, ingat. Ada berapa? Ayatnya 3. Ya. Soal teorinya berapa? 4. Berarti berapa itu? 7. Berarti kalau di munakosah minimal 15 pertanyaan huruf. Minimal ya. Lebih boleh. Semuanya lebih bagus. Tapi semuanya itu memang enaknya ya gurunya itu yang tahu setiap harinya. Kalau di pramunakosah 50% dari materi itu dipastikan koordinator aman, insya Allah munakosah aman. Gitu ya. Kok misalnya udah 15, yang 15 ini nggak ditanya di munakosah, nasib. Bisa ya. Ya itu persiapan pramunakosah. Jadi bisa nanti ini dianggap yang pertama tadi itu pramunakosah pertama. Ketemu 100 orang dilakukan pramunakosah dipanggil satu-satu tadi itu. Pramunakosah kedua. Ada catatan-catatan lagi. Sampai nanti menjelang kurang 2 pekan atau 1 bulan pramunakosah ketiga. Tapi dari data 100 ini yang CC ini mungkin sudah tidak masuk dulu. Yang B sama A. Sehingga anak-anak dalam pramunakosah itu secara mental sudah disiapkan dari pra 1, pra 2, pra 3. Nah, kalau yang C ini kita ketahuinya di sini ya, ini agak terlambat. Pertama, saya ikut pramunakosah, pikirannya saya akan munakosah. Orang tua pun tahu pramunakosah, berarti akan munakosah, gitu kan? Maka secara psikologi anak sebenarnya sudah ingin munakosah tapi belum siap. Nah, kalau bisa anak-anak yang itu tidak masuk ke sini. Nah, ini beberapa kasus di sekolah itu anak yang baru pramunakosah itu orang tua sudah pikirannya munakosah dan khotamah. Padahal pramunakosah itu belum tentu ikut munakosah. Saya pahami ya. Nah, dengan penjaringan begini nanti kita akan membangun sistem di sekolah ini bahwa dalam penjaringan ini anak yang sudah pramunakosah itu asumsi nanti yang ikut munakosah dan lulus munakosah. Bukan baru penjaringan awal, bukan. Nah, penjaringan awalnya dari data guru, kemudian koordinatornya keliling-keliling kelas tadi. Ini masih longgar waktunya kan? Masing-masing lembaga. Kalau mau Februari maksimal Maret awal nanti munakosah, insya Allah masih bisa.
Itu ya. Berikutnya yang ini tidak terlalu urgent. Nanti yang ini juga sudah tadi. Berikutnya yang pertanyaan nomor berapa tadi itu? Pengamatan kelas tadi itu. Nah, ini nanti saya sampaikan ini. Ini nggak perlu saya sampaikan, sudah terbahas di awal. Ini target supervisi kita itu ini, mengamati proses, menemukan masalah mendasar, menentukan solusi mendasar, memastikan guru ngajarnya baik. Ini target supervisi kelas. Dan guru-guru kita tuh senang hal-hal kecil, misalnya dapat arahan dari koordinator dan baik, itu pasti senang. Tapi kalau keberadaan koordinator di kelas itu tidak membawa perubahan, itu guru akan bilang, ngapain kesini melulu. Malah kalau nggak ada itu alhamdulillah. Nah, keberadaan koordinator kalau bisa, ini kemana koordinator nggak ke kelas kita? Gitu. Ya, dicari sama gurunya. Jadi koordinator yang menyenangkan ya, bukan yang menyeramkan. Batasan pengamatan kelas ini ditulis saja atau difoto saja, nanti difahami sendiri. Insya Allah sudah saya sampaikan tadi. Intinya koordinator itu masuk kelas itu melihat fisik kelas, formasinya, kerapian kelas, kekompakan, kebersihan termasuk ya. Kemudian kualitas proses dan seterusnya. Ini kualitas bacaan. Insya Allah bisa mudah dipelajari kali ini. Ya. Sudah difoto? Difoto aja biar cepat. Berikutnya, tugas utama koordinator itu ada kurang lebih ini kalau disimbolkan. Nggak usah saya jelaskan juga. Pengelompokan siswa, distribusi guru, supervisi kelas, tes naik jilid, pembinaan guru, pramunakosah, menyiapkan munakosah, menyiapkan khotaman intikam. Kalau dari 8 ini skala prioritasnya sebenarnya hanya 2 yang paling penting, yaitu apa? Supervisi kelas dan tes kenaikan jilid. Supervisi kelas itu turunannya ya pembinaan, itu turunannya. Ya. Nah, supervisi ini nanti efeknya di tes kenaikan jilid itu sukses. Tapi kalau kita jarang supervisi, jangan pernah berpikir sukses anak tes kenaikan jilid. Kayak tadi loh kasusnya kita, nggak tahu kesalahan kecil, guru jalan aja terus, lost control kita. Tahunya saat apa? Tes kenaikan jilid. Nah itu nggak boleh. Nah ini yang paling akhir. Yang paling akhir lagi, tolong ini segera update data di Simpo.